Shalom, puji Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Boleh kita rasakan sampai hari ini, sampai pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita ada di dalam rumah Tuhan. Berikan yang terbaik dari apa yang sudah kita terima daripada Tuhan. Kita datang untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia. Meskipun seminggu yang lalu banyak pergumulan yang kita alami, banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi satu hal, saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita mau memberi yang terbaik. Letakkan seluruh beban kita di bawah kaki Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia, memuliakan dan mengagungkan namanya. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur karunia-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu membawa kami ke dalam rumah Tuhan. Satu hal Kau tahu dalam hidup kami, dalam hati kami hanya ingin datang untuk menyembah Tuhan. Kami ingin bertemu dengan Tuhan lagi, kami ingin menikmati Engkau lagi Tuhan. Kami akan dipuaskan dengan hadirat Tuhan, dengan kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak hal pergumulan yang kami lewati dan masih kami rasakan sampai hari ini. Tapi Kamu meletakkan di bawah kaki Tuhan. Sekali lagi, kami mau datang hanya untuk menyembah Engkau Tuhan. Memuji-Mu, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu, hanya dekat Allah saja kami tenang. Kami disegarkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di doa kami, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus, Engkau baik Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Ku rindu Tuhan dekat denganmu. Hanya Engkau Yesus yang kami perlu. Engkau tahu Tuhan setiap kerinduan hati kami dekat denganmu. Ku cari wajah-Mu, rindu akan Engkau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, nyatakanlah sekarang, nyatakanlah sekarang, ya Yesus Tuhan. Karena kami tak mau menyia-nyiakan hari ini, saat ini, kami mau memuji-Mu. Saat ini saat yang indah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Puaskan, puaskan jiwa kami, puaskan hati kami, ya Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini, saat kami menyembah-Mu, saat ini, saat yang indah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini, saat indah, Kau memuji dan menyembah. Hadirat-Mu ku rasakan. Benar Tuhan, sembah Kau. Saat ini, saat indah, Kau curahkan urapan-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan. Saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan. Saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan.
Condong bangkit berdiri. Saat ini, saat ini, urapanmu ku rasakan. Saat aku menyembah Kau Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan. Saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Sekali lagi, angkat tanganmu, nikmati hadirat Tuhan. Ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan. Saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan saat ini. Urapan-Mu juga kami rasakan Tuhan. Kami tidak ingin lepas daripada-Mu Tuhan. Kami tidak ingin keluar dari urapan dan hadirat-Mu Tuhan. Karena itulah yang kami perlu. Karena itulah yang kami rindukan saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Engkau sangat baik Tuhan. Kami mau lagi menyembah, memuji-Mu dengan bersukacita, dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Karena Engkaulah yang layak disembah, layak ditinggikan, layak dipuji. Yesus Kristus Tuhan. Karena hari ini hari yang indah bagi kami. Sekali lagi, kami tidak ingin menyanyiakan, kami mau fokus kepadamu Tuhan. Sampai hati kami, roh kami kuat lagi. Karena Engkau memenuhi hidup kami lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita hari ini hari yang terindah. Haleluya. Parirara para papa papa 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 parirara para papa. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi
menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasihnya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya. 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 Pujian ini sungguh membuat kita itu menari di hadapan Tuhan. Tapi masih saya melihat Bapak Ibu Saudara, kenapa wajahnya kok agak sedikit kurang ceria, kurang apa masih ada mungkin belum sarapan atau apa ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau di hadapan Tuhan itu mau menari ya. Hari ini hari yang terindah loh, benar. Bertemu Tuhan itu luar biasa. Kadang saudara kita di luar, apalagi yang kita mendengar di Nigeria, dibunuh, tidak apa. Tapi hari ini kita dengan leluasa memuji Tuhan. Puji dengan luar biasa, puji dengan hati yang penuh suka. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita. Yesusku dahsyat. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah
Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat, kau hebat Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak untuk berdiri. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita, Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, kaulah keselamatan kau. Dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita punya Allah yang dahsyat. Dia adalah Tuhan yang benar. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan.
kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan menikmati firman Tuhan. Kita sudah bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kita pujikan Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Kita hidup bukan karena kita melihat sesuatu di depan kita, tapi kita hidup kita karena percaya kepada Tuhan. Karena kita punya Allah, Yesus Kristus, ada Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau besar, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saudara Bapak Saudara untuk bangkit berdiri lagi. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalamku. Kami tidak akan menyerah Tuhan dengan keadaan apapun. Menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia. Engkau akan selalu menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Saat kami percaya, takut akan Tuhan, bersandar penuh kepadamu Tuhan. Kami terima setiap janji-janji Tuhan.
Ku terima sekarang kemenangan darimu dengan lembut. Aku punya amin Tuhan. Kami telah terima janji-Mu saat ini Tuhan. Apapun keadaan kami sudah terima setiap janji-janji Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan angkat tangan saudara, haleluya. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Stefanus Lukito. Waktu tempat saya serahkan. Dan sanggup menggenapi. Percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Yakin saudara? Kemenangan darimu. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Allah yang selalu peduli dan mengerti akan kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan. Dengan tubuh yang sehat, kami dapat beribadah pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kau melawat setiap kami. Kau menegur kami, menasihati kami. Di saat kami pulang, kami membawa berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sungguh terbatas, tapi kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Allah yang sanggup melakukan segala perkara buat kehidupan kami. Yang saat ini sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Yang saat ini dalam kelemahan, Tuhan kuatkan. Yang saat ini dalam pergumulan, persoalan, Tuhan beri jalan keluar. Yakin saudara, hari ini Tuhan hadir melawat kita semua. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Terima kasih buat Tante sama Ko Tiong King ya, yang mengundang saya, mengizinkan saya untuk melayani di tempat ini. Ya. Sebelumnya saya ingin perkenalan, siapa ini datang-datang ini? Ya, karena ada pepatah kalau tidak kenal, tidak disayang. Saya kepingin disayang, saudara. Makanya saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Stefanus Lukito. Saya berasal dari Pasuruan, saudara. Saya asli orang Pasuruan. Tapi saya sedang merintis gereja di Kutisari, di Raya Kutisari. Nama gereja saya GBT House of Peace, yang kami singkat GBT Hope, saudara. Di YouTube banyak, saudara ya. Saya punya istri satu dan satu-satunya selama-lamanya, ya. Anak saya 2, ya. Yang satu laki, satu perempuan, ya. Itu aja ya perkenalannya, saudara ya. Kalau lama-lama nanti firman Tuhannya tidak tersampaikan. Seperti biasa, saya selalu berkata, ayo sama-sama belajar. Setiap saya membawakan firman, saya selalu berkata gitu, saudara. Kita sama-sama belajar. Tidak ada orang yang sempurna. Kita sama-sama belajar ya. Firman Tuhan berkata,
Firman itu pedang bermata dua. Baik buat saudara yang mendengarkan, juga baik buat saya yang membawakan. Jadi kita sama-sama belajar supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, di 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan itu berfungsi untuk mengajar. Ya. Firman Tuhan itu berfungsi untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan ini berfungsi untuk memperbaiki kelakuan. Ya. Firman Tuhan ini mendidik orang hidup dalam kebenaran. Berarti kalau firman Tuhan saudara dengar tidak berfungsi, alangkah sayangnya saudara. Ya. Jadi firman Tuhan ini harus menegur kita, harus mengajarkan kepada kita, menyatakan kesalahan kita, mendidik kita semua menuju jalan kebenaran saudara. Ya. Jangan cuma didengarkan kiri, keluar kanan saudara ya. Karena Tuhan ingin kita ada perubahan dalam kehidupan ini saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan itu tidak cari orang, berapa lama sih kamu jadi orang Kristen? Tuhan tidak cari demikian saudara. Ya, oh saya dengan bangga saya sudah 10 tahun, saya sudah 20 tahun. Tidak, Tuhan tidak cari orang seperti itu. Tuhan juga tidak cari orang yang hafal dan fasih Alkitab. Wah gelarnya 7, profesor, doktor, STH, MTH. Tidak, Tuhan tidak cari seperti itu. Ya, Tuhan juga tidak cari orang yang pintar melayani. Waduh namanya ngetop, Stefanus Lukito terkenal seluruh dunia. Tidak, Tuhan tidak cari seperti itu. Yang Tuhan cari adalah anak-anaknya yang takut akan Dia. Ya, itu yang Tuhan cari saudara. Walaupun saudara fasih Alkitab melayani setiap hari, gelar saudara banyak, kalau saudara tidak takut akan Tuhan, Tuhan tidak berkenan saudara. Ya. Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Dia tahu hati kita. Ya. Apakah hati kita takut atau tidak akan Tuhan? Kalau kita menipu sesama, menipu ibu gembala bisa. Ya, di gereja semua manis saudara. Ya, tetapi Tuhan tahu hati kita. Saudaraku kasih dalam Tuhan, pada masa-masa sekarang ini saudara ya, banyak daripada kita ya, itu yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Kelihatannya sudah Kristen, sudah melayani, tapi tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Tapi Tuhan cari terus, kejar terus. Siapa anak-anaknya yang betul-betul takut akan Tuhan? Dia terus mencari. Ya, karena ada satu janji yang akan Tuhan berikan buat orang yang takut akan Tuhan. Ya, nanti saya uraikan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu ada satu janji yang luar biasa saudara. Yang tidak didapati oleh semua orang. Ayo kita baca dulu saudara ya. Di Ulangan 10 ayat 11 sampai 13, pesan Allah yang diberikan Musa yang ditujukan umat Israel. Ya, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Amin. Silakan. Tuhan tidak minta kita macam-macam saudara. Ya, dikatakan tadi, Tuhan hanya minta dari kita takut akan Dia. Ya. Karena apa saudara? Karena dalam kehidupan ini saudara ya, banyak tantangan yang kita hadapi. Seringkali masalah-masalah yang kita hadapi, kita cari jalan keluar, tetapi kita tidak takut akan Tuhan. Saya pernah ada satu cerita, seorang ya teman saya, seorang pelayan Tuhan, dia itu mengalami kesulitan. Ya, keuangannya
lagi menipis ya, terus katanya bilang gini, dia kesaksian sama saya, Pak, saya nih kemarin ditolong Tuhan. Oh gitu ya, tolong Tuhan bagaimana? Pada waktu saya harus bayar SPP anak, bayar listrik anak, bayar kontrakan rumah, saya tidak punya uang, membutuhkan uang sekian Pak. Tiba-tiba Pak, saya waktu di gereja, saya menemukan dompet di gereja itu. Tidak tahu dompetnya siapa Pak. Di dalam dompet ini ada uang senilai yang saya butuhkan. Wah Tuhan itu luar biasa Pak. Saya tanya, di dompet itu tidak ada KTP-nya. Ada Pak. Loh kok tidak dikembalikan? Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Ya, karena apa? Saya berdoa, Tuhan jawab. Nah, seringkali ya, anak-anak Tuhan juga seperti itu, Saudara. Dalam menghadapi masalah seringkali ya, kita itu menyelesaikannya dengan tidak takut akan Tuhan. Tapi di sini tidak ada, Saudara, ya. Di tempat lain, saya yakin tempat lain. Di sini baik-baik orangnya, Saudara, ya. Ya, saya melihat itu banyak sekali ya Saudara ya. Contoh lagi saya waktu pelayanan di penjara. Semakin hari semakin banyak Saudara. Ya. Loh, saya bingung ini orang Kristen kok semakin hari semakin banyak ya. Terus saya tanya, kasus apa korupsi? Kasus apa korupsi? Ada kata-kata demikian Saudara. Pak, saya korupsi 900 juta. Hukuman saya cuma 6 bulan. Ya lebih baik 6 bulan di sini Pak. Saya 6 bulan nyari 900 juta enggak bisa Pak. Waduh, saya mikir-mikir lagi, loh mestinya cingli loh, masuk akal loh ya. Tetapi dia tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Ya, apakah Tuhan berkenan atas orang itu Saudara? Saudaraku kasih dalam Tuhan, takut akan Tuhan adalah sikap hati yang harus kita miliki dalam hidup ini. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kekristenan, tentang ketuhanan, tapi kalau kita tidak lihat basic dasarnya kita, itu semua sia-sia Saudara. Saudara bisa pintar melayani, saudara bisa setiap hari ke gereja, ya. Tetapi kalau dasar pondasi iman saudara tidak takut akan Tuhan, semua akan rubuh. Ya. Hari ini saya tidak berbicara tentang banyak hal Saudara, cuma saya bicara tentang pondasi iman. Takut akan Tuhan itu hal yang terpenting dalam pengiringan kita pada Tuhan. Sungguh Saudara, saya melihat banyak anak-anak Tuhan sekarang ini pintar-pintar Saudara. Pintar-pintar, ya, tetapi tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan ini harus menjadi gaya hidup kita, style hidup kita. Sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Kristus. Biar hidup kita menjadi saksi dimanapun kita berada Saudara. Bukan sebaliknya menjadi batu sandungan Saudara. Saudara, berat Pak, ya, sulit Pak, bukan berarti tidak bisa. Firman Tuhan ini ya dan amin, harus kita kerjakan. Karena apa? Ada sesuatu hal yang besar Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan ini Saudara. Orang yang tidak takut akan Tuhan, berarti dia tidak menghormati Tuhan. Betul tidak? Kalau kita seorang orang tua bilang kepada anak kita, jangan pulang malam-malam ya, jam 9 paling malam. Dia pulang jam 2 pagi, apakah dia menghormati kita? Tidak tahu. Kalau orang takut akan Tuhan, itu berarti dia menghormati Tuhan. Ya. Tapi sebaliknya kalau orang tidak takut akan Tuhan, berarti dia tidak menghormati Tuhan, Saudara. Sederhana kok. Sederhana sekali. Orang yang tidak takut akan Tuhan, kerohaniannya juga tidak akan bertumbuh. Saya pastikan tidak akan bertumbuh. Ya. Contoh ya Saudara ya. Thomas Andrew ya, perancang kapal pesiar Saudara ya. Dia merancang kapal itu luar biasa dari bahan yang terbaik seluruh dunia. Ya pernah lihat film Titanic Saudara? Ya. Terus dia para ahli didatangkan supaya kapal pesiar itu begitu luar biasa. Ya. Waktu ada wartawan tanya, Thomas, mengapa kok kamu melihat kok membuat perahu kecil-kecil Scotch ini cuma 5, padahal kapal pesiar ini memuat ribuan orang. Thomas Andrew berkata, kapal ini tidak mungkin tenggelam.
Karena saya merancang dari bahan yang terbaik seluruh dunia. Saya panggil para ahli yang terhebat seluruh dunia. Tidak mungkin tenggelam kapal ini. Ya. Terus kata-kata terakhir Thomas Andrew mengerikan saudara. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Ada itu bukunya saudara. Singkat cerita apa saudara? Pada waktu perdana pertama kali berlabuh. Akhirnya terjadi benturan dinding es, cuaca badai yang luar biasa, akhirnya kapal itu tenggelam. Ya, itulah saudara, orang yang tidak takut akan Tuhan cenderung sombong. Ya, jadi kalau orang sombong itu saya pastikan tidak takut akan Tuhan. Ya. Saudara, dari buahnya lah kita tahu orang itu takut Tuhan atau tidak, saudara. Ya, dari kehidupan kita sehari-hari, bukan di gereja. Kalau di gereja ini semua bohong. Iya, saya tekankan di jemaat saya, tidak usah munafik. Di gereja semua baik. Tidak ada yang tidak baik. Masa ada yang misu-misu? Tidak ada. Tapi kalau di rumah ya misu-misu, saudara. Ya kita tidak usah munafik. Kita hidup ini harus dibenahi. Kita harus berbenah diri, saudara. Jangan sampai kita ini hidup tidak berkenan pada Tuhan. Ya, kita ini goalnya kan surga, saudara ya. Di sini ada yang goalnya tidak surga, cuma wis pokok aku Kristen aja. Kan semua goalnya kan ke surga, saudara. Bagaimana pada waktu kita terakhir menghadap Tuhan, nama kita tidak tercatat dalam buku kehidupan. Apakah saudara tidak menyesal? Ada loh sih tidak menyesal, saudara. Ada. Dia pikirnya cuma pendek, tidak memikirkan kekekalan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, sayangnya saudara ya, saya amati ya di akhir zaman ini saudara ya. Banyak orang yang rajin ibadah, tidak tahu bolong, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu datang terus, tetapi tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Banyak sekali saudara. Ya, tapi di sini tidak ada ya. Jangan tersinggung loh ya, jangan tersinggung. Di tempat lain, di Amerika sana, saudara ya. Di sini tidak ada baik-baik ke orangnya ini, tak lihat baik-baik ini, ya. Di situ. Ojo tegang-tegang, saudara, ya. Haleluya. Di 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kalau firman Tuhan ini tertulis berarti ada saudara yang demikian, betul enggak? Firman Tuhan ini tidak asal tulis. Kalau bicara tentang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah seperti kita sekarang ini ibadah, ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, mereka tidak percaya kepada kekuatan Tuhan. Itu ada, makanya firman Tuhan ini ada. Saya punya satu kisah nyata, ya. Ada seorang pemuda, dia itu masuk penjara. Kepala penjaranya itu mengamati pemuda ini, dia tutur katanya baik, sopan, setiap hari baca Alkitab, doa. Pada waktu ada ibadah di lapas itu selalu aktif datang. Kepala penjara ini tergugah hatinya, kok aneh sih pemuda ini. Kasus apa kok bisa di penjara? Terus tanya, sini kamu kasus apa? Kok bisa masuk penjara? Oh iya saya mencuri motor. Loh kamu tuh anak Tuhan loh, tak lihat kamu setiap hari tuh baca Alkitab di penjara. Doamu ya kuat, ada kunjungan ibadah kamu selalu hadir, bahkan pernah WL. Kok bisa seperti itu? Pemuda ini menjawab saudara, ya ya, saya memang beragama Kristen, tetapi profesi saya maling. Loh, enggak ada di sini, di tempat lain banyak saudara. Banyak, dompet hilang, tas hilang kok. Loh iya, di tempat lain ada yang kolektor, enggak ngasih tambah ngambil. Loh agamanya Kristen, tapi profesi maling.
Tapi di sini tidak ada ya. Jadi percayalah di sini tidak ada. Haleluya. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, ia akan menjauhi diri dari kejahatan. Ya, itu pasti saudara ya. Orang yang takut akan Tuhan itu tidak benci akan kejahatan. Dia tidak senang lihat orang jahat. Ya. Kalau kita masih senang dengan hal-hal yang jahat, kompromi dengan hal-hal dosa, itu sudah tak pastikan dia tidak takut akan Tuhan. Ya, walaupun titelnya banyak, musuh pendeta, gelarnya banyak, enggak. Saya tidak peduli akan gelar, saudara. Sungguhan, yang saya lihat dari buah kehidupannya, saudara. Ada satu lagi kisah, ini kisah nyata, saudara ya, banyak kisahnya ini, saudara ya. Ada teman saya punya teman, nah teman saya yang cerita ke saya ini, ya. Dia tuh kerja satu kantor, sama-sama pelayan Tuhan, WL dan Singer, sama-sama satu kantor. Temannya itu setiap kali pulang kerja, dia tidak pernah pulang lebih cepat, mesti mundur 1-2 jam. Sampai bosnya ini terkagum-kagum, wah kamu tuh hebat, tak kasih bonus nanti akhir tahun. Kamu royalitas kepada perusahaan ini luar biasa. Semua pulang, kamu belum pulang mesti. Nah, singkat cerita, teman saya waktu sudah pulang, HP-nya ketinggal. Ya, HP-nya ketinggal, dia kembali ke kantor itu. Betapa terkejutnya teman saya ini melihat temannya. Temannya ini lagi apa saudara? Ringkes-ringkes. Ngerti ringkes-ringkes saudara? Bersih-bersih, bukan nyapu saudara, bukan. Ya, tablet dimasukno tas, ya, laptop dimasukno tas, kalkulator masukkan tas, ya. Kaget saudara teman saya ini. Terus begitu tahu teman saya datang, loh, enggak ya, saya enggak ngambil loh, enggak ngambil, dikembalikan semua. Enggak loh, aku enggak ngambil loh ya, ojo bilang bos loh. Terus teman saya bilang gini, sama-sama Kristen saudara ya. Si A, kamu itu loh, walaupun kita semua enggak tahu, tapi Tuhan tuh tahu loh. Jangan demikian. Nah, betul enggak nasihat dari teman saya? Apa jawaban temannya saudara? Nah, ini yang mengejutkan saudara. Jawabannya gini, kalau saya ketahuan kamu, saya takut. Karena nanti kamu lapor ke bos, saya bisa dipecat. Tetapi kepada Tuhan saya tidak takut. Karena Tuhan tidak mungkin lapor kepada bos. Loh, ini jawabannya saudara. Ini pelayan Tuhan saudara. Sekali lagi di sini tidak ada ya. Jangan tersinggung. Nanti iku Pak Steve, tak undang maning wis mencekno iku gitu. Tak apa-apa, firman Tuhan kalau tidak nyinggung itu bukan firman Tuhan saudara. Saya sering kali berkata mbak jemaat saya tidak pernah ngasih empuk-empuk, berkat, mujizat, tidak saya pernah kasih saudara. Saya bicara tentang salib, pertobatan, pengorbanan. Ya, saya selalu tekankan itu, penderitaan. Ojo sing enak-enak tok. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ayo kita belajar sama-sama ya, supaya kehidupan kita ini semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ada 3 poin sederhana yang saya rangkai ya saudara. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, ada janji Tuhan yang akan kita terima lah ya, janji Tuhan ya. Pertama, Mazmur 31 ayat 20 dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Kau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Kata kau simpan ini saya renungkan 2 minggu loh. Apa Tuhan kok menyimpan saudara? Ya. Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang telah Tuhan simpan bagi orang yang takut akan Dia. Berarti Tuhan melimpah, berkatnya dilimpahkan kepada sesuatu yang disimpan dan akan diberikan khusus kepada orang yang takut akan Tuhan. Ya. Saya renung-renungkan apa sih yang dimaksud simpan itu ya. Terus saya mikir ada 2 hal yang saya dapat. Yang pertama, mengapa kok disimpan? Karena hanya khusus diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Jadi tidak semua kita. Jadi berkat yang spesial ini diberikan khusus. Ya.
Saudara pernah lihat ada anak Tuhan yang hidupnya tidak ada progres. Mulai dulu sampai sekarang tidak ada kemajuan. Hidupnya tetap aja, pernah enggak saudara mengalami seperti itu? Tapi juga sebaliknya, ada orang yang kelihatannya dulu dari seberang, dari mana dia bertobat. Dia tiba-tiba takut akan Tuhan, terus melejit. Belum tentu keuangan saja, belum tentu dalam segala hal. Istrinya, anaknya, pekerjaannya, pelayanannya diberkati Tuhan. Dia naik terus. Ya. Yang kedua, mengapa kok disimpan? Karena itu mengandung sesuatu nilai yang tinggi. Setuju enggak? Saudara, kalau saudara ulang tahun ya, ada yang ngasih buku, bolpen, terus emas 100 gram. Yang disimpan yang mana saudara? Mengapa? Karena bernilai. Jadi kalau Tuhan simpan, itu sesuatu yang pasti bernilai, betul enggak? Kalau buku geletak-geletak, bolpen, silin-silin, gon mulai wis ngene. Betul enggak saudara? Tapi kalau emas dari geletakno saudara, geletakno di sini emas 100 gram, pulang hilang saudara. Karena apa? Ada bernilai. Jadi Tuhan tuh memberikan spesial khusus diberikan orang yang benar takut akan Tuhan. Apa itu spesial? Tidak tahu apa. Bisa umur panjang, bisa kesehatan. Saya punya teman ya saudara, kenalan bukan teman ya, usianya tua, umur 89. Tidak pernah sakit. Tidak pernah masuk rumah sakit. Cek darahnya semua bagus. Apakah ini tidak spesial? Tapi orangnya gini saudara, dia benar-benar takut akan Tuhan. Kaya? Enggak, tapi hidupnya berkecukupan. Punya anak 6 saudara ya, semua jadi saudara. Dia kalau cerita kalau doa enggak cukup 3 jam. Anaknya 2 tuh dokter spesialis di Australia, di Amerika, waduh sukses semua anaknya. Cucunya itu enggak salah ada 20, sukses semua. Apakah ini enggak spesial, enggak bernilai tinggi? Kalau kita sempit saudara, gangdo sepi, sumpek wis ngono tok wis biasa pikirannya orang-orang Kristen umum itu. Rezeki ini seret titik sudah sumpek wis. Ya, kita enggak mikirkan tentang jangka panjang kekekalan nilai yang spesial ini saudara. Apa yang berharga itu yang Tuhan pasti berikan buat kita. Yang kedua, Tuhan menunjukkan jalan bagi orang yang takut akan Tuhan. Di Mazmur 25 ayat 12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara pernah menghadapi sesuatu, saudara bingung, ini putuskan yang mana? Betul enggak? Pernah enggak saudara? Tetapi Tuhan berjanji, kalau orang takut akan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jalan mana yang harus dipilih. Wow, Tuhan kita luar biasa saudara. Dia selalu ada buat kita. Dia selalu menyertai kita. Jalannya loh Tuhan kasih tahu. Kalau Tuhan kasih tahu jalan, itu pasti benar. Betul enggak saudara? Pasti benar. Ya. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wah luar biasa. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saudara mau bergaul dengan orang preman? Wegah. Loh iya. Tuhan ini bergaul karib kepada orang yang takut akan Dia. Bukan kepada anak-anaknya loh saudara. Anak-anaknya belum tentu intim dengan Dia. Belum tentu bergaul dengan Dia. Banyak orang Kristen. Juta-jutaan orang Kristen, berapa juta hamba Tuhan, banyak. Tapi belum tentu takut akan Tuhan. Belum tentu dia bisa bergaul dengan Tuhan. Belum tentu. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan bergaul karib kepada orang yang takut akan Dia. Jadi orang yang takut akan Dia ini berhubungan intim, bergaul terus dengan Tuhan. Ya. Maka perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjiannya itu diberitahukan. Ada sesuatu rahasia besar akan diberitahukan kepada orang yang takut akan Dia. Itu janji Tuhan. Contoh sederhana, kalau saudara buka restoran aja saudara ya. Resepnya lo saudara paling medit. Betul enggak?
Ah, temennya datang, ya apa sih caranya? Wes metu. Iki rahasiaku. Tapi Tuhan janji loh. Orang yang takut akan Tuhan diberitahukan perjanjiannya. Wow. Apakah itu tidak luar biasa, saudara? Luar biasa. Saya kecepatan ya Bapak Firman ya. Kok kelihatannya agak bengong semua ini. Sorry ya, cara saya seperti ini. Ini cuma separuh, saudara. Saya lebih semangat lagi biasanya. Ini cuma separuh karena tak lihat banyak yang usia. Ya, saya kadang-kadang ke Bapak Firman sakit jingkrak-jingkrak. Ya, karena saya terlalu bangga memiliki Tuhan Yesus, saudara. Yang mengubah kehidupan saya. Kalau saya mau saksi, saudara, kehidupan saya yang dulu, waduh, tak entek-entek, saudara. Haleluya. Yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan pasti lindungi, saudara ya. Di Mazmur 34 ayat 7 dan 8, orang yang tertindas berseru, Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Wow, Tuhan melindungi orang-orang, bukan anak-anaknya saja, saudara. Diberikan khusus orang yang takut akan Tuhan. Malaikatnya berkeliling, meluputkan dari semua mara bahaya. Berarti istimewa, saudara. Istimewa orang yang takut akan Tuhan itu. Saudaraku kasih dalam Tuhan, saudara, kalau saudara ingin tahu orang itu takut akan Tuhan, sederhana sekali, saudara. Ya, bukan dari gereja, bukan dari senyuman, bukan dari cara ngomong, pelayanan, manis, ya bukan seperti itu. Ini saya catat ini, orang yang takut akan Tuhan itu pasti ada perubahan dalam hidupnya. Kalau dulu misalkan orangnya cerewet, jahat, suka nyakiti orang, mulutnya pedes ya, kakek makan lombok, saudara ya. Tajam, sekarang jadi lembut. Itu ada perubahan, itu yang harus kita lihat, berarti orang ini ada takut akan Tuhan ya. Pertama, menjaga kesucian, benci dosa dan menjaga kekudusan. Itu orang yang takut akan Tuhan, buahnya ya. Di Amsal 8 ayat 13 dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, ini juga banyak anak Tuhan yang sekarang tipu-tipu. Integritas tidak ada. Ya. Lain hati, lain mulut. Ya, tipu-tipu. Berusaha menjaga kekudusan dan tinggalkan hidup yang lama, ya. Jadi orang yang benar-benar takut akan Tuhan, perubahan yang harus bisa dinikmati orang banyak, bisa dilihat orang banyak ialah ya, dia benci akan dosa. Dia meninggalkan kehidupan yang lama dan mulai hidup yang baru. Itu. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan, perubahannya itu pasti hidup dalam kejujuran. Tapi di sini orangnya jujur-jujur ini. Ya, tidak ada yang bohong-bohong, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang tipu-tipu. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Ya. Tapi di tempat lain banyak, saudara. Saya ini paling banyak ditipu hamba Tuhan. Tapi saya tidak pernah sakit hati. Buat apa? Saya ditipu semakin diberkati. Tidak apa-apa. Tuhan Maha tahu. Ya. Saudara, di Amsal 14 ayat 2 dikatakan, siapa yang berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Berarti orang yang tidak takut akan Tuhan, menghina Tuhan. Wah, ini kalau diuraikan panjang, saudara, ya. Kapan-kapan aja. Orang yang takut akan Tuhan pasti memiliki integritas dan kualitas hidup yang lebih baik, saudara, ya. Kita harus memiliki integritas yang baik supaya kehidupan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya. Yang ketiga, hidup harus punya keintiman dengan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu ada perubahan hidupnya. Yang dulu ke gereja asal-asal, orangnya tubuhnya hadir ke gereja, tapi pikirannya, duh kok mangan apa mulai iki ya. Aduh cuciannya akeh di rumah. Banyak seperti itu. Ya.
Kalau orang takut akan Tuhan, perubahan hidupnya pasti ada. Dia kepingin deket sama Tuhan karena takut. Takut bukan takut ketakutan loh, beda ya saudara ya. Kalau ketakutan sampai harimau dia menjauh, betul enggak? Tapi kalau takut akan Tuhan, dia apa-apa enggak enak. Kalau ada sesuatu yang salah ditegur oleh Roh Kudus. Sangat berbahaya sekali kalau kita anak-anak Tuhan melakukan kesalahan tapi tidak ada teguran. Itu hati-hati saudara. Berarti betul-betul kita sudah mati. Alias kita itu bukan milik Tuhan mestinya. Memang kita Kristen. Kalau Roh Kudus sudah mati dalam kehidupan kita, ya, tidak ada teguran kalau kita berbuat salah, berbuat dosa tidak ada teguran. Itu berarti kita bukan milik Tuhan. Wes, kalau bukan milik Tuhan, milik siapa? Jawaban sendiri saudara. Nah enak saudara ya. Iya banyak orang Kristen seperti itu. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, di Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ya. Kita hidup ini harus cari terus Tuhan, ya. Kita harus banyak doa, ya. Karena apa? Doa ini adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti dan terus lebih mengenal Tuhan kalau kita tidak banyak berdoa. Karena doa ini sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Semakin kita berkomunikasi dengan Tuhan, seringkali kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua. Ya. Jadi apa yang juga Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Komunikasi saudara. Seperti saya, baru pertama kali ketemu dengan Ko Tiong King, saudara. Pasti kenalnya cuma luar, manis. Coba kumpul ke Bali 2 minggu, ketok saudara kekurangannya. Iya. Tapi semakin kita punya komunikasi tiap hari telepon-teleponan, ayo keluar makan bareng, kongko-kongko, sesuai kenal saudara. Oh gini kenal. Nah, begitu kita juga dengan Tuhan. Semakin kita sering doa, komunikasi dengan Tuhan, Tuhan tuh kadang-kadang berbicara buat kita, apa yang harus kita kerjakan. Ya, kalau doa itu jangan laporan, ya kita boleh cerita keluh kesah kita boleh. Setelah itu kasih ruang, space, waktu, Tuhan berbicara buat kita. Itu namanya komunikasi. Kalau saya telepon sama Ko Tiong King demo ya, aku tak omong dewe. Ko Tiong King ini, iki wong opo sih? Telepon kok saya suruh diem, itu bukan komunikasi. Kalau komunikasi itu saya ngomong, lawan bicara juga ngomong, itu komunikasi. Seringkali Tuhan itu dibuat bukan doa, bukan komunikasi, laporan. Ya. Tuhan, aku butuh ini, berkati, kesehatan, kerjaan, keluarga, anak ini laporan. Dalam nama Tuhan Yesus, apalagi semalam ngantuk, amin. Blek wis ya toh. Tidak memberikan ruang waktu Tuhan berbicara buat kita. Apa sih Tuhan yang mau Tuhan inginkan dalam hidupku? Apa sih kehendakmu dalam hidupku? Ya. Saudara, kesimpulannya saudara ya. Dalam kesulitan kita, dalam pergumulan kita, ya, kita harus tetap pilih takut akan Tuhan. Apapun kondisi kita. Ya. Kekurangan apapun, pergumulan apapun, sakit penyakit apapun yang kita hadapi, tetap kita jalani, cari jalan keluar yang takut akan Tuhan. Duh aku pin waras, ono wong pinter ekono. Kan gitu saudara ya. Wah tak apa-apa lah, Tuhan tahulah api kok, Tuhan Yesus ku api kok. Aku pin waras sih, loh. Ya kalau ke orang pinter, yang berangkat kan bukan orang pinter ya. Orang apa saudara? Ya, Tuhan Yesus itu Allah yang hidup saudara. Ya, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Percayalah, saking imannya kita loh maju mundur. Yang menghalangi kita, doa kita tidak terjawab itu dosa-dosa kita saudara. Kalau kita sudah hidup taat akan firman Tuhan, percayalah, belum mengucap Tuhan kasih. Sungguh ini saudara, bukan sok rohani saya, bukan, saya banyak kekurangan. Kalau kita hidup benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Percayalah saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan pasti mengenal Tuhan dan juga pasti dikenal Tuhan.
Ya, jangan sampai kita mengaku kita kenal Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal kita. Jangan sampai. Lebih baik Tuhan mengenal kita. Ya, orang yang takut akan Tuhan tidak gampang putus asa dalam hidup ini. Ya, walaupun badai kehidupan datang, lembah kekelaman ada, dia tidak gampang putus asa. Karena dia tahu Allah sumber kekuatannya, ya, sumber pengharapannya. Ya, ayo saudara, ambil satu sikap hari ini, ambil satu keputusan. Mumpung kita masih sehat. Ya, sehat semua atau ini? Tidak ada yang sakit toh? Kalau ada yang sakit, tak antarkan ke klinik ini. Semua sehat toh? Nah, mumpung masih bisa bernafas. 2 bulan yang lalu papa saya dipanggil Tuhan. 20 hari di ICU, ya. Habisnya 358 juta. Ya. Toh akhirnya dipanggil Tuhan. Hari ini kita bisa sehat, tidak membayar. Ya, kita semua ini tidak bisa memungkiri bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, papa saya cuma sederhana sakitnya, tapi oksigennya, waktu saya ingat ya, waktu sebelum dipanggil Tuhan ya, jam 4 pagi, jam 4 sore, saya itu ditagih bayar sekitar 34 juta. Saya bayar 34 juta, jam 4 sore, meninggalnya pukul 1 malam. Nah, waktu jenazah mau dibawa pulang, itu disuruh bayar lagi toh, saudara ya. Tak pikir saya berapa, saya jam 4 tak bayar ya, paling biro. Istri saya kaget, bayar, loh entak 36 juta maning gitu. Loh kok akit mulai jam 4 sampai jam 1, kok cek larangi, oksigennya larang saudara. Ya hari ini kita bernafas tanpa bayar, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya hari ini firman Tuhan mungkin agak keras, tapi karena Tuhan mengasihi saudara. Ya, pada waktu saya berdoa, ini yang saya dapat untuk saya bagikan tempat ini. Ya, maaf kata jika ini terlalu keras, tapi percayalah ada maksud Tuhan yang baik kepada ibu saudara di tempat ini. Ya, saya panggil WL pemain musik maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan, saudara. Kita nyanyikan sungguh-sungguh, kata demi kata kita resapi betapa Tuhan itu baik buat kehidupan kita. Kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, ya. Haleluya. 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 Hidup ini adalah kesempatan. Benar Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Haleluya. Hanya sementara. Dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Mari kita bangkit berdiri saudara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakai hidup kami Tuhan. Selagi aku masih kuat. Yes. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Oh Tuhan, angkat tanganmu saudara. Ini kerinduan kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Yes. Aku masih kuat. Nyanyikan dari hatimu saudara.
ambil sikap doa saudara. Jangan hiraukan kiri kananmu. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan mau menjawab setiap doa kita. Berdoalah pada Tuhan. Ceritakan keluh kesahmu, pergumulanmu. Nyatakan kepada Tuhan. Mungkin saudara masih dalam hidup dengan hidup yang lama. Ada dosa yang saudara simpan. Saudara menyadari bahwa saudara masih belum takut akan Tuhan. Minta ampun pagi hari ini. Minta ampun saudara. Tuhan Yesus baik saudara. Tuhan pasti mengampuni saudara. Asal saudara menyesal dan bertobat. Pasti Tuhan mengampuni saudara. Saya beri waktu sebentar, saudara berdoa pada Tuhan. Jangan sungkan kiri kananmu. Keselamatan hanya pribadi lepas pribadi, saudara. Hari ini firman Tuhan mau menegur dan memberkati kita semua. Doalah pada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berkata-kata. Tapi kami percaya Roh Kudus tidak akan berhenti berkata-kata buat kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan atas nasihat teguran yang baik buat kami. Mengingatkan kami hidup harus takut akan Tuhan. Walaupun saat ini kami dalam situasi yang tidak baik Tuhan. Kami berjanji hari ini. Kami mau hidup selalu takut akan Tuhan. Tidak mau berkompromi lagi dengan dosa. Meninggalkan hidup lama. Hidup dosa kami tinggalkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Jika kami hidup takut akan Tuhan. Pasti berkat-berkat tercurah atas hidup kami. Amin. Pintu-pintu kesembuhan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Masalah dan pergumulan kami semua sudah Tuhan berikan jalan keluar buat kami. Percayalah saudara, pulang dari tempat ini, saudara sudah menjadi pemenang. Saudara akan menerima mujizat. Dan percayalah saudara, hidup saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman pagi hari ini. Engkau kirim hamba-Mu Bapak Pendeta Stefanus Lukito untuk memperbarui iman kami, untuk mendidik iman kami, dan untuk mendewasakan kami Tuhan. Untuk memberi Tuhan peringatan, kesadaran bahwa kami perlu takut kepadamu Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materikanlah firman-Mu di dalam hati kami
dan kami berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Dan kita akan menaikkan pujian. Indahnya kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Saudara, Bapak Ibu Saudara untuk bagi berdiri. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu pagi yang indah untuk kami semuanya. Saat kami bisa masuk di dalam rumah Tuhan, kami bisa memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami bisa duduk bersama menikmati firman-Mu. Yang pagi hari ini ya Tuhan, mengajarkan kami, menegur kami. Untuk kami punya rasa takut kepada Allah. Mungkin hari-hari lalu Tuhan, kami kurang takut kepada Tuhan. Tapi biarlah melalui firman-Mu Engkau tegur kami perbaiki ya Bapa, supaya kami bisa punya rasa takut kepada Tuhan. Dan kami selalu ingat firman Tuhan. Kami pulang dengan tidak sia-sia, tapi kami renungkan firman Allah sepanjang hari. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Stefanus Lukito. Suami istri Engkau pakai hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati pelayanannya Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa mendapat berkat Tuhan oleh pelayanannya. Berkati keluarganya, kedua anaknya Tuhan pakai. Tuhan berkati leader dan singer. Berkati pemain musik. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukannya dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dalam rumah Tuhan. Amen. Diberkatilah engkau pada waktu keluar dari rumah Amen. Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Amen. Diberkatilah kesehatanmu. Amen. Diberkatilah keluargamu. Amen.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya. Dengan berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.